Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan. Di rumah saudara masing-masing. Kita masih ada dalam posisi yang semula di awal tahun yang baru ini saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita percaya sukacita Tuhan tetap melingkupi hati kita. Sukacita Tuhan tetap menjamah setiap jemaat Tuhan di rumah saudara masing-masing. Dan ingat, tahun ini adalah the year of gain, tahun keberuntungan. Kita percaya ada saja perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu hari ini secara khusus di minggu kedua di ibadah Raya Minggu kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar. Amin. Perbuatanmu yang ajaib bagi kami Tuhan. Ya, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada sepertimu. Terima kasih Yesus. Tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mau sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab tiada seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi kami umat-Mu mengatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ya Tuhan, tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti. Sekali lagi umat Tuhan katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri tepuk tangan saudara-saudara yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang mereka-rekakan kejadian yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang terus menyatakan diri-Mu dalam perkenanan-Mu atas hidup kami. Bulan boleh berganti bulan, waktu boleh berganti waktu, bahkan tahun berganti tahun. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berganti dan tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di minggu kedua di tahun yang baru ini ya Allah. Karena kami percaya kuasa Tuhan yang menuntun dan membimbing, mengarahkan dan membawa kami masuk ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami umat-Mu siap memuji-muji Engkau di tempat kami masing-masing. Karena itu kami mau habiskan ibadah Raya Minggu hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang melihat buat Tuhan kita. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita
kita mau memuji-muji dan bersorak-sorai buat nama Tuhan yang dahsyat. Kau di rumah Tuhan, di rumahmu masing-masing ada hadirat Tuhan, saudaraku. Karena ada hadirat Tuhan, maka kita harus bersorak-sorai bersama dengan di praise and worship gereja kita. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan wuuu. Kita mengatakan ada kuasa di dalam namanya. Kita mau angkat tangan kita di atas kepala. Jadikan kami indah, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan membentuk kami, Tuhan memproses kami. Untuk di hadapan Tuhan kami menjadi indah. Karena Engkau membentuk kami mulia. Karya-Mu dahsyat ajaib dalam hidup kami. Dan biarlah apapun yang kami hadapi hari-hari ini, yang mungkin sedang Tuhan izinkan dalam hidup kami, kami tahu betul itu membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Manusia boleh saja mereka-rekakan apa yang tidak baik bagi kami. Tapi ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kami, ketika Tuhan bertahta atas hidup kami, maka Tuhan mereka-rekakan semuanya itu menjadi keindahan bagi kami. Membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Membawa kami masuk dalam kasih setia Tuhan. Sebab Engkau yang menjadikan kami indah, ya Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Coba Tuhan katakan, ajarku berharap hanya kepadamu, kadang setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepadamu indah. Jadikan kami indah di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kadang setia kepadamu, Tuhan. Biar musik main dengan sangat lembut. Setiap kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Masalah tidak akan membuat engkau jatuh, karena Tuhan yang menopang hidup. Masalah tidak akan membuat engkau hancur, karena terkadang masalah membawa engkau masuk dalam rencana Tuhan. Pergumulan tidak akan membawa engkau dan menjadikan engkau orang-orang yang tidak baik. Justru masalah, pergumulan, tantangan yang Allah izinkan itu justru terkadang menjadikan kita indah di pemandangan Tuhan. Karena itu, tetaplah kuat. Tetaplah percaya bahwa jika Tuhan yang berjalan dalam hidupmu sepanjang tahun ini adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup, Tuhan yang tidak pernah membiarkan hidupmu, tangannya yang kuat yang akan menopangmu, tangannya yang kuat yang akan membimbingmu, menuntunmu masuk dalam rancangannya yang ajaib. Ya Bapa, betul kami masih ada di rumah kami masing-masing, masih ada pandemi di hadapan kami. Tapi ini yang kami percaya, pandemi ini akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami secara khusus, dalam pertemuan perjumpaan iman kami kepada Tuhan. Sehingga di tahun yang baru ini iman kami semakin dewasa, iman kami semakin bertumbuh, dan kami mengalami kuasa Tuhan. Karena itu bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, urapi kami, sampaikan sesuatu bagi kami, apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan kami mengerti dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka hati kami, siapkan telinga kami untuk dengar firman. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah masalahmu menjadikan engkau indah di hadapan Tuhan. Karena benarlah apa yang dikatakan Daud, bahwa tantangan, pergumulan, pencobaan itu justru membuat kita mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus minggu ini kita akan diberkati oleh rekan saya Pendeta Indra Sigarlaki dari Jakarta. Karena itu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pegang Alkitab kita di tangan kanan kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus
adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Di kesempatan ini ya Tuhan kami bersyukur, kami ada sebagaimana kami adanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kami rindu mendengarkan sebagian dari berita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami ya Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin dimotivasi, hidup kami semakin dituntun, untuk kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan saya sampaikan adalah menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidup kita. Menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tentunya setiap kita harus memiliki visi. Amin. Sehingga hidup kita semakin terarah, saudara. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa liarlah orang yang tidak memiliki visi. Ya, jadi kita harus memiliki visi sehingga arah hidup kita jelas, dan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita dapat terwujud. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, penting juga bagi kita untuk memiliki visi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya visi yang kita miliki, visi pribadi atau visi keluarga, harus kita selaraskan dengan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalannya saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang hanya mengejar visinya sendiri. Hanya mengejar target-target kehidupannya, saudara. Sehingga dia mengabaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Dan dia bekerja begitu giat sampai lupa untuk beribadah. Tidak ada waktu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hidupnya sebagian besar waktu yang dianugerahkan Tuhan kepadanya hanya dia gunakan untuk mengejar visi, mimpi, dan cita-citanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, penting kita untuk menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu visi Tuhan dalam kehidupan kita? Visi Tuhan, Tuhan mau pakai kita, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid. Ya, tentunya pertama dari diri kita. Kita harus menjadi murid Tuhan. Ya, kita bukan hanya untuk sebagai orang yang hanya sekedar percaya saja. Ya. Visi Tuhan akan dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mencari orang-orang yang hanya sebagai believer, ya. Tetapi orang-orang yang mau menerima tugasnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Itulah tugas saudara dan saya, bukan hanya tugas pendeta. Tugas kita semua orang percaya untuk mewujud nyatakan amanat agung di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, ya, bagaimana saya bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan? Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini, saudara kasih dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana menangkap dan mengerti visi Tuhan. Karena ini adalah penting dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara kita buka ayat firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-12. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose. Ya, di sini kita sudah membaca bagaimana Paulus dan Timotius mengucap syukur, ya, kepada jemaat Kolose, di mana mereka sudah mengenal Yesus Kristus karena pemberitaan Injil. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari bacaan ini kita bisa dapat mengerti, ya, bahwa apa syarat untuk menjadi orang yang dapat menangkap dan mengerti visi Tuhan. Karena untuk mengerti visi Tuhan itu tidak mudah, saudara. Ya, ada syaratnya. Ya. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau sampaikan apa itu syarat untuk kita bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang keempat, di sana dituliskan, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu. Kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berarti yang pertama, bagaimana kita bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan? Tentunya kita harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Orang yang tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus, dia tidak akan mungkin mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak akan mungkin dapat menangkap dan mengerti visi Tuhan. Karena Yesus dan Tuhan adalah satu. Itu firman-Nya. Bahwa aku dengan Bapa adalah satu. Itu sebabnya kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, atau saudara masih ragu-ragu dengan Yesus, saudara tidak akan pernah menangkap dan mengerti visi Tuhan. Jadi saudara, untuk bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau saudara masih hidup dalam ketakutan, saudara masih hidup dalam kekhawatiran, saudara masih hidup dalam kecemasan, ya, saudara belum percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus pernah berfirman, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya. Tentunya di sini saya mengajak kita semua untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini engkau belum melihat jalan keluar atas masalah kehidupanmu, tetapi saya mau katakan percaya saja.
Ada waktunya yang terbaik dari Tuhan, dia akan menyatakan kuasanya. Engkau akan melihat kemenangan. Janji Tuhan, dia akan mengubah kain kabung menjadi tari-tarian. Duka cita menjadi sukacita. Dan janji Tuhan, dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan dari setiap masalah kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu syarat mutlak untuk kita dapat menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena visi Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat penting sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata masih di ayat yang sama, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kasihmu. Jadi saudara, syarat yang kedua, bagaimana kita bisa menangkap dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus memiliki kasih itu. Kasih agape yang dimaksud dalam tulisan ini. Kasih yang mengasihi sesama, kasih yang mengasihi Tuhan. Tetapi kasih juga yang mengasihi sesama kita. Artinya, orang yang memiliki kasih, dia tidak pernah ada kedendaman terhadap orang lain. Mungkin dia pernah mengalami kekecewaan, tetapi dia bisa mengampuni. Dia bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk dapat menangkap dan mengerti visi Tuhan, kita harus memiliki kasih. Karena dalam firman Tuhan, kesaksian Yohanes, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, bahwa Tuhan adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya? Karena Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Kita harus bisa mengasihi, sehingga kita bisa mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menangkap dan mengerti visinya dalam kehidupan kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana kita bisa menangkap, ciri orang yang bisa menangkap mengerti visi Tuhan adalah yang pertama, tentunya dia memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dia memiliki kasih Kristus itu dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, ayat 5 katakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Berarti saudara kasih dalam Tuhan, orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, orang yang punya pengharapan akan surga. Amin. Orang yang punya pengharapan akan surga. Apa itu surga? Surga adalah suatu tempat kediaman Bapa di surga. Amin. Jadi kita harus mendambakan itu. Itulah harus menjadi final destination kita. Bicara surga itu bicara keselamatan. Karena orang yang diselamatkan pasti masuk surga. Amin. Nah, berarti jemaat di Kolose ini mereka mendambakan, mereka punya pengharapan akan surga. Berarti mereka mendambakan, punya pengharapan akan keselamatan. Jadi yang ketiga, ciri orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia mendambakan keselamatan. Dia mendambakan surga dalam hidupnya. Dia tidak mendambakan, dia punya istana yang besar di dunia. Dia tidak mendambakan, oh dia punya deposito yang banyak di bank. Atau dia menjadi orang yang paling terkenal, paling terkaya di dunia. Tetapi orang yang mengerti, dapat menangkap dan mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang mendambakan surga. Karena di sanalah yang akan menjadi tempat terakhir dalam kehidupan kita. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Muka dengan muka, kita bisa melihat Dia. Itu suatu tempat di mana suatu tempat yang sangat indah, saudara. Tidak ada air mata, hanya ada sukacita, kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Untuk dapat menangkap mengerti visi Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang mendambakan keselamatan itu di dalam Yesus. Dan yang keempat, saudara kasih dalam Tuhan. Apa syarat untuk dapat menangkap dan mengerti visi Tuhan? Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Berarti yang keempat, saudara, untuk dapat bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidup kita, kita harus punya kehidupan doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Di situ kita bisa berkata kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa menangkap dan mengerti visi-Mu Tuhan? Ajar aku Tuhan. Berikan aku hikmat-Mu Tuhan. Berikan aku kecakapan Tuhan. Sehingga aku dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupanku. Beri aku hikmat-Mu. Kita bicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Makanya sudah kasih dalam Tuhan. Saya tidak pernah mengerti kalau ada orang yang tidak pernah berdoa, kemudian dia bisa memahami kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang berdoa. Amin. Orang yang berdoa. Jadi saudara, itulah. Dari bacaan ini kita bisa menemukan 4 ciri orang yang dapat mengerti, dapat menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, dia memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Yang kedua, dia memiliki kasih itu. Dan dia bisa melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupannya, dalam rumah tangganya. Ya. Dalam lingkungan mungkin kuliah, kampus, sekolah, ya. Di pekerjaannya. Kemudian ketiga, orang yang berpengharapan akan surga. Orang yang berpengharapan akan keselamatan dirinya untuk hidup yang kekal di surga. Dan yang keempat, orang yang selalu berdoa. Amin. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya yang kedua. Bagaimana saya bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam kehidupan saya? Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk mengerti visi Tuhan, bukan hanya ada di kepala. Oh, saya tahu. Saya mengerti. Tetapi orang yang menangkap dan mengerti visi Tuhan adalah orang yang bisa melakukan. Ya. Bisa mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sebatas tahu. Bukan hanya sebatas kognitif saja. Tetapi dia bisa juga melakukannya secara konatif. Dia bisa juga melakukannya dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya dari bacaan ini juga kita bisa memperoleh jawaban, ya. Bagaimana yang memahami kehendak Tuhan atau menangkap dan mengerti kehendak Tuhan. Ayat 9 saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga, ayat 10, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi yang pertama, ciri orang yang menangkap dan mengerti visi Tuhan adalah orang yang selalu berusaha. Berusaha untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang selalu berusaha hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Orang yang selalu menjaga kekudusannya. Orang yang selalu menjaga mulutnya. Sehingga mulutnya tidak menjadi batu sandungan. Orang yang selalu menjaga sikapnya. Orang yang selalu menjaga pikirannya, hatinya. Hatinya tidak busuk. Hatinya tidak merancangkan sesuatu yang jahat. Tetapi dia selalu berusaha menjaga hidupnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu ciri orang yang menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidupnya. Dia jaga hidupnya tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Ayo, pastikan hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah ada di tahun 2021. Ya. Ayo kita tinggalkan, kita buang segala sesuatu yang lama, yang tidak berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak mengerti kapan berakhirnya COVID-19. Tetapi kalau hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, kita akan melihat kuasanya dinyatakan. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan. Kita akan melihat berkat-Nya yang melimpah atas kehidupan kita.
Jadi orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Di ayat yang 10 juga dikatakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi orang yang sudah bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia akan berusaha untuk hidup berbuah. Artinya dia berusaha untuk hidupnya berubah. Bapak-bapak berubah. Ya, dari kasar menjadi orang yang lembut. Ibu-ibu berubah dari cerewet, ya, jadi orang yang kalem, yang lemah lembut. Orang tua berubah terhadap anak-anaknya, dan orang tua yang emosional, yang selalu marah-marah, berubah. Anak-anak pun ikut berubah. Ya. Dari tadinya mereka selalu berontak, ya, mereka yang selalu tidak mau mendengar nasihat orang tua, mereka menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, yang patuh. Mereka berubah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia akan berusaha untuk berbuah. Dengan cara dia berubah hidupnya. Dia mengubah hidupnya. Dari orang yang tidak baik menjadi yang baik. Dari orang yang hidupnya belum ya, sejalan dengan terang firman Tuhan. Dia berusaha untuk hidup sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Berbuah. Berdampak, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tetapi memberi buah, menjadi berkat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang mengerti, orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan adalah orang yang dia akan berusaha untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia akan berusaha untuk hidupnya berbuah. Hidupnya bisa dinikmati oleh orang banyak bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Di ayat yang ke-10 juga ya. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh. Jadi orang yang menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam hidupnya, dia akan berusaha untuk imannya bertumbuh. Ya. Bertumbuh. Dia bukan hanya sekedar orang-orang yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Naik level. Jadi murid. Ya. Orang yang sudah murid, dia naik level. Jadi seorang hamba. Ya. Seorang hamba Tuhan besar berkata, untuk percaya Yesus kita tidak perlu bayar apa-apa. Itu gratis, itu kasih karunia. Tetapi ketika kita sudah naik level untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Artinya butuh pengorbanan. Tetapi kalau kita sudah naik ke level yang lebih tinggi lagi, menjadi hamba, melayani Dia, kita harus membayar harga segala-galanya dalam kehidupan kita. Wow. To believe Jesus costs you nothing. To follow Jesus, you cost something. But to serve Jesus, you cost anything. Kita bayar segala-galanya untuk melayani Tuhan. Artinya sudah kasih dalam Tuhan. Orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, level imannya harus bertumbuh. Karena ini yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Supaya engkau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus. Ada naik level. Bertumbuh. Berarti ada step by stepnya. Sehingga pada saat dimana akhirnya kita didapatkan sempurna di mata Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Yang keempat. Di ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang keempat saudara kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam Alkitab ini. Orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Dia tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin saudara berkata, saya nggak kuat lagi menghadapi tantangan ini. Bisnis saya hancur. Keluarga saya berantakan.
Atau anak-anak muda berkata, saya mungkin sudah tidak punya masa depan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita bersandar dan mengandalkan Tuhan, kita pasti kuat. Pasti kuat. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Persoalannya, mungkin kita tidak datang pada Tuhan. Janji Yesus datang, dia akan memberikan kekuatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saudara bertanya, banyak nggak orang-orang yang kuat menghadapi pergumulan yang berat, COVID-19 ini dan lain sebagainya? Banyak, saudara. Banyak orang yang kuat. Justru ketika dia bertahan di tengah-tengah pandemi ini, wah dia semakin kuat imannya. Banyak. Tetapi banyak juga yang lemah. Banyak juga yang imannya jatuh. Jadi tidak semua masalah yang berat mendatangkan kejatuhan iman. Banyak orang yang imannya semakin kuat. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan saya mengajak kita semua. Tetap kuat. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Ya. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kita bersyukur. Kita bisa melewati tahun 2019. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Karena Tuhan Yesus. Yang menjadi pembela kita. Yang menjaga kita. Yang memprotek kehidupan kita, keluarga kita. Mungkin sebagian kita ada yang di PHK, mungkin sebagian kita ada yang bisnisnya kehilangan bisnisnya sudah bangkrut. Tetapi kita masih hidup, masih ada pengharapan. Amin. Selama kita berharap pada Tuhan, ya. Kehidupan jatuh bangun itu biasa. Tapi janji firman Tuhan kita harus ingat. Kita pegang, Tuhan angkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Itu yang selalu saya imani dalam kehidupan saya. Bahwa anak cucu orang benar perkasa di bumi. Dan itu janji firman Tuhan. Ya, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan masa depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Karena saya percaya, Tuhan Allah Immanuel selalu beserta dengan saya. Dia selalu menopang saya, memberikan kekuatan kepada saya. Itu sebabnya, saudara, ya, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dia akan memberikan kekuatan bagi dirimu untuk melewati segala masalah dan pergumulan saudara yang berat. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan yang kelima, ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Wah, berarti yang kelima. Orang yang menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia selalu bersukacita dalam kehidupannya. Amin. Dia selalu bersukacita. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh. Karena orang yang menangkap dan mengerti visi Tuhan, dia sadar betul bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi orang yang bisa menangkap, dia mengerti. Kalau hari ini saya dalam kesulitan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini saya menghadapi pergumulan atau persoalan saya belum selesai. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan mau proses kita. Ya. Tuhan mau ajar kita untuk memiliki hati seorang murid yang dengar-dengaran, yang mau belajar. Dan hati seorang hamba yang tunduk dan taat dan setia. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Ingat baik. 5 hal penting. Orang yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama. Tadi saya sudah sebutkan. Dia akan berusaha hidupnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Dan yang kedua. Dia berusaha untuk hidup berbuah. Berdampak bagi orang sekitarnya, bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Yang ketiga, dia akan berusaha untuk bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Ya. Jadi dia tidak puas dengan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi dia selalu berusaha untuk imannya semakin luar biasa di hadapan Tuhan, semakin meningkat. Dan yang keempat, orang yang bisa menangkap dan mengerti dan memahami kehendak Tuhan atau visi Tuhan dalam hidupnya.
dia kuat bertahan di tengah-tengah pencobaan atau di tengah-tengah pergumulan yang berat. Dan yang kelima, orang yang menangkap dan mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang selalu bersukacita dan bersyukur senantiasa dalam kehidupannya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang meneguhkan firman Tuhan ini bagi setiap jemaat, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa menangkap dan mengerti visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga dengan pertolongan Roh Kudus, mereka boleh terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka terus berusaha untuk hidup berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus mereka juga terus berjuang dan berusaha untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah dan Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus hamba berdoa, biarlah mereka juga tetap bisa terus berusaha untuk kuat menghadapi segala sesuatu, pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah masalah kehidupan mereka atau apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih buat hambanya Pendeta Indra Sigarlaki yang sudah boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kita, umat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia di Margo Fellowship Center Bandung. Kita berdoa supaya Pendeta Indra Sigarlaki dalam pelayanannya di GBI Glow Community Cibubur boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Bersama dengan istri dan dua anak kekasih yang ada, kiranya berkat Tuhan ada dalam kehidupan hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Dan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman yang ditabur. Kami percaya rancangan Tuhan indah, kuasa Tuhanlah yang membuat kami boleh mengalami kedahsyatan kasih Tuhan dalam tahun-tahun yang akan kami jalani dalam bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak, kami ucapkan berkat buat hamba-Mu Pendeta Indra Sigarlaki yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami bersama dengan istri, kedua anak kekasih yang ada dan pelayanan pengembalaan yang ada di Cibubur. Kami ucapkan berkat, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menguatkan hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya kami juga rindu memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Allah memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita iman kami memberi, sebab kami tahu apa yang kami punya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah setiap rupiah yang ditaburkan oleh umat Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dan pada akhirnya juga kami bersyukur buat ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguasai kami, tangan Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur karena hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman sudah disampaikan, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami boleh ada saat ini mengerti akan kebenaran. Dan biarlah Tuhan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan segala apa yang sudah kami dengar di hari ini. Kami berdoa juga ya Bapak buat setiap umat-Mu yang mungkin hari-hari ini mengalami kegalauan, mengalami penurunan iman, mengalami hati yang jauh dari Tuhan. Hamba-Mu ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menguatkan setiap mereka. Sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini mereka tetap kuat, mereka tetap mencari Tuhan, mereka tetap percaya bahwa dalam Tuhan ada jalan keluar. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang Allah, Tuhan tolong setiap mereka. Sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan, digembalakan di gereja ini, setiap rumah tangga tetap kuat. Suami mengasihi, mencintai istri. Istri-istri yang ada mengasihi, menghormati suami. Bahkan orang tua mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan anak-anak mengasihi orang tua, mencintai, menghormati orang tua. Sehingga sekalipun ada di pandemik yang
masih ada sampai dengan saat ini. Kami keluarga umat Tuhan boleh tetap bertumbuh dalam iman. Kami keluarga umat Tuhan, rumah tangga anak Tuhan boleh tetap kuat di dalam badai yang Tuhan izinkan terjadi. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus, perlindungan pagar Tuhan menjadi milik bagian mereka. Usaha, pekerjaan, dagang mereka, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang memberkati. Betul, akan adanya pandemi ini membuat ekonomi mereka tergoncang. Tapi ini juga yang kami percaya, firman-Mu akan tergenapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Justru Tuhanlah yang akan membuat perbedaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka ide-ide yang cemerlang untuk memajukan pekerjaan, usaha dagang mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba berdoa tanda-tanda ini menyertai orang percaya dan tumpahkan tangan bersama sakit. Orang sakit itu menjadi sembuh. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit, terima kuasa Tuhan. Nyatakan imanmu dalam hatinya, hatimu masing-masing untuk engkau tetap kuat dalam engkau percaya kepada Kristus. Karena engkau akan sembuh oleh kuasa bilut-bilut darah Yesus Tuhan. Menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap mereka yang sakit. Apapun sakit penyakitmu, itu hanya sekedar nama. Masih ada nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, menyerahkan pembalas senior kami Pendeta Gilbert Kumoindo bersama dengan istri Brenda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu, anak cucu yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memagari, membentengi untuk tetap terus senantiasa sehat, sukacita, kuat dalam Tuhan. Pengembalaan yang ada Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami selalu ucapkan berkat, damai sejahtera, shalom Allah turun atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dijaga Tuhan, bangsa Indonesia diurapi Tuhan. Sehingga segala bentuk rencana orang jahat, rancangan orang-orang jahat, rancangan roh jahat, roh perpecahan, roh adu domba, bahkan niat-niat busuk yang tidak terlihat oleh pemerintahan kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Sehingga bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Ada saja kemajuan-kemajuan yang dahsyat atas bangsa kami. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan menteri-menteri yang ada, jajaran menteri, Tuhan beri hikmat dalam memajukan bangsa ini. TNI Polri Tuhan juga memberkati secara khusus dalam menjaga stabilitas keamanan nasional ini. Tuhan juga yang mengurapi, menjaganya. Tuhan kami berdoa juga secara khusus buat masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati, dan kalau hari-hari ke depan akan ada pembagian vaksin, kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu atas bangsa kami. Tuhan memberkati juga perawat, dokter, suster, medis, orang-orang medis. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Jaga mereka, perlindungan Tuhan ada atas mereka. BNPB, BNPT kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkat-Mu ada atas bangsa kami. Bangsa kami aman, bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena itu ya Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Tuntun kami dalam hari-hari hidup kami. Karena kami percaya ada dalam cerita kami, dalam kami mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena itu jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, ingatlah, carilah Tuhan, bawa hidupmu ke dalam tangannya, maka kau akan melihat hidupmu akan penuh dengan keberuntungan yang selalu ada dalam hari-hari hidup. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pandang Yesus dalam hidupmu, sambil kau mendengarkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas
Buat Tuhan kita Yesus Kristus yang menjaga, menyertai dan menolong